Iya, Ibu yang anak laki-lakinya sekarang di mana? Ada di Tanjung Priok juga, tapi karena dia beda aliran sama saya, Beda aliran apa sih? salaman juga nggak mau. Wah, Lebaran juga enggak, tapi alhamdulillah selama 3 tahun saya mohon sama Allah lebaran kemarin datang salaman. Mau karena di sama kakak orang tadinya saya mau ikut dia kan rumah. Kontrakan dijual untuk usaha dia. Tapi bilang nanti mama punya akhirat saya nanggung. Tapi uangnya udah habis, saya diusir. oh, salaman nggak mau? Tapi lebaran kemarin bisa salaman? Itu selama 3 tahun baru sekali karena dimarahin sama kakak-kakaknya. Kok bisa gitu ya? Lah, agama apapun kan ngajarin patuh sama orang tua. Enggak itu, sholawatan katanya ini. Oh, Ibu suka sholawatan? Sholawatan katanya nyanyi, terus enggak tahlilan, enggak yasinan. Oh, itu bid'ah, nggak boleh. Sehingga hilang sopan santun sama orang tua. Waktu saya ikut dia nonton TV lu syaratnya nggak boleh, jadi saya nggak mau ikut dia. Jadi saya sendiri. Oh, jadinya ibunya nggak diakui sama dia sebagai ibu. Kok ada? Saya tuh dulu tuh nganggap bahwa ada kelompok, ada aliran yang sampai pada orang tuanya tidak mengakui itu dikira oleh saya cerita politik. Kadang waktu saya kan pernah ikut dia juga, nyuci kan pakai mesin cuci, punya saya nggak boleh dicampur. Kok sampai baju ibu nggak boleh campur dia? Karena alirannya beda. Iya. Loh, apalagi sama saya, Bu? Terus itu apa namanya, nyuci harus pakai ember khusus. Terus jemuran itu harus dipinggirin di tampung tembok. Jadi saya nggak ikut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi potongan dari vlognya Deddy Mulyadi kalau tidak salah. Salah satu anggota DPR RI dari Jawa Barat. Saya temukan potongan video ini di grup WhatsApp ya. Yang pertama ingin saya tanggapi terkait dengan paham aliran yang dianut oleh anaknya si ibu ini. Yang kemudian atas pahamnya itu tidak menganggap orang tuanya. Sholat aja tidak boleh jamaah. Ibunya ini mau sholat tadi, bilang tidak boleh makmum. Kalau makmum ke anaknya langsung berhenti sholat. Katanya najis. Baju tidak boleh dicuci bareng. Bahkan ibunya kemudian diusir karena berbeda aliran. Inilah yang disebut dengan gampangnya adalah kelompok radikal. Dalam tanda kurung kalau hari ini adalah alirannya kadrun keparat, kadrun pekok. Aliran yang diimpor dari tanah gurun, yang kemudian disebarkan di sini oleh orang-orang berdarah mereka dan telah meracuni anak-anak Nusantara. Gampangnya terkait dengan ideologi radikal ini, kita sebut kadrun gitu aja. Jadi tidak harus orang berdarah gurun, tapi orang-orang mata sipit, teman-teman kita yang otaknya cingkrang-cingkrang, suka menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain, bahkan ibunya sendiri yang tidak ikut mereka, itulah bagian dari kadrun keparat. Ini kalau yang ngomong orang-orang NU, kader NU, Ansor Banser, nggak percaya orang pada ngomong. Dibilangnya katanya nggak ada Islam radikal. Ini untung aja yang ngevlog ini anggota DPR RI, Deddy Mulyadi. Ada hikmahnya juga ini. Jadi biar melek tuh yang suka nyinyirin radikal. Yang ngomong katanya tidak ada Islam radikal itu bagian dari mereka. Bagian dari mereka atau orang yang tidak paham dengan eksistensi kelompok radikal ini. Salah satunya adalah Deddy Mulyadi. Padahal dia anggota DPR loh.
Iya, dia baru sadar. Ternyata ada ya. Gitu. Dia nggak mau tahu. Banyak orang-orang begini nih. Elit-elit politik kita banyak hari ini yang tidak paham seperti Deddy Mulyadi ini. Dikiranya itu adalah hanya gerakan politik saja. Dikira itu adalah karena kepentingan perbedaan politik kemudian ngomong ngecap radikal. Tadi kan tuh ngomong begitu, Deddy Mulyadi. Dia ada hikmahnya, dia jadi tahu sendiri dengan mata kepala sendiri. Ada bukti, ada testimoni langsung. Inilah mengapa kemudian mengatasi kelompok radikal di tanah air ini menjadi sangat sulit. Karena banyak pejabat kita yang tidak paham akan hal tersebut. Ngertinya mau masjid, taunya orang rajin ke masjid. Orang baik, orang Islam. Tapi tidak tahu isi ideologi. Apa yang dialami oleh ibu ini adalah satu dari sekian banyak korban penganut-pengamut paham radikal yang bertebaran di tanah air ini. Oleh karena itulah kemudian yang terjadi hari ini sangat mudah orang mengkafirkan orang lain. Hanya berbeda paham. Sesungguhnya tanpa kepentingan politik pun mereka memang mengkafirkan kelompok lain yang tidak sesuai dengan mereka. Karena itulah manhaj mereka, cara mereka. Jangankan kepada saya, kepada orang lain yang tidak ada hubungan saudara. Ibunya sendiri jadi kafirkan, dinajiskan. Tidak diakui. Itulah kadrun keparat radikal. Masih belum percaya? Ya silakan. Kalau anak-anak Anda besok jadi korban, jangan tanya siapa-siapa, jangan salahkan siapa-siapa. Jadi potongan video tadi menjadi pelajaran sangat berharga bagi kita. Sekelas wakil rakyat di tingkat pusatnya baru sadar, baru tahu. Apalagi orang-orang awam. Yang levelnya di bawahnya. Apalagi karyawan-karyawan, baik ASN atau bukan di kantor-kantor BUMN. Makanya banyak paparan radikalisme di kantor-kantor negara, di kantor-kantor BUMN, bahkan aparat keamanan, oknum-oknum yang banyak terpapar. Karena nggak percaya, dikasih tahu nggak percaya. Katanya fanatik, radikal itu kepentingan politik. Nggak tahu. Sampai kapan aparatur kita, negara ini bisa tegas terhadap kelompok yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini. Sampai hari ini kita masih berharap, kita seudon lah ya, seudon. Husnudon saja. Mudah-mudahan ke depan akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang tegas, yang paham akan peta politik di tanah air ini. Tidak hanya politik praktis partai, tapi juga politik kebangsaan. Politik ideologi yang dilandasi oleh perbedaan, landasan-landasan ideologi agama. Karena ini adalah menjadi sangat penting. Ini sangat menentukan keutuhan bangsa dan negara kita. Timur Tengah sejumlah negara hancur karena penduduknya sudah dilanda oleh virus-virus kadrun semacam ini. Suriah berkeping-keping, Afghanistan masih belum selesai, Yaman juga masih belum selesai, dan belum lagi negara yang lain. Semua karena paham takfiri yang dianut oleh kelompok-kelompok kadrun keparat yang suka mengkafirkan orang lain yang tidak sejalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.